Halo guys, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini kita akan bahas soal-soal review tahun lalu, yaitu tentang trigonometri ya. Soal ini untuk persiapan ujian kalian di kelas 11 dan bahan trigonometrik ini saya ambil dari chapter 6 Pure Mathematics 2 Edexcel Pearson ya. Jadi kalian boleh download soal ini yang ada saya taruh di dalam link deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung lihat soalnya seperti apa. Oke, ini adalah soal yang pertama ya. Jadi, if cos X sama dengan negatif 5/13, X is obtuse angle. Nah, obtuse angle ini artinya dia itu sudut, bahasa Indonesia itu sudut tumpul ya. Sudut tumpul itu dia reverse di kuadran 2, guys. Ya. Kuadran 2 ya. Kalau kalian tahu ya, kuadran itu ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kuadran kedua. Maka kuadran kedua itu nilainya cos bernilai negatif ya, betul ya. Nah, kita diminta menghitung calculate the value of sin X and tangent X. Nah, untuk menghitung sin X dan tangent X, kalian bisa menggunakan bantuan segitiga seperti ini ya, untuk mencari value-nya. Cos X itu, nah ingat ya, cos X itu namanya, cos X itu kan bagian adjacent-nya dibagi dengan hipotenus ya. Jadi yang limanya itu mewakili dari adjacent, yaitu di sebelah sini, dan hipotenusnya sebelah sini. Nah itu berarti bagian opposite-nya di sini, kita bisa hitung dengan menggunakan Pythagoras, yaitu hasilnya adalah 12 ya. Jadi value of sin X itu kita bisa lihat sin X itu kan sebenarnya kalau kamu review dari trigonometrik sebelumnya adalah opposite per hipotenus. Jadi sin X value-nya adalah 12 dibagi 13 ya. Itu adalah sin X-nya. Dan kita cek, ini kan di kuadran berapa guys? Di kuadran 2 nilai sin itu nilainya positif ya. Jadi udah benar. Sin itu nilainya positif ya. Jadi hasilnya adalah sin X sama dengan 12/13. Ini untuk yang sin X. Bagaimana untuk yang tangent X? Nah, untuk yang tangent X, kita lihat lagi gambar segitiganya. Tangent X itu adalah opposite per adjacent-nya. Jadi, tangent X itu opposite-nya adalah si 12, adjacent-nya adalah 5. Ya, nilainya segitu, tapi tolong diperhatikan tandanya. Karena ini kuadran berapa, guys? Kuadran 2. Kuadran 2 itu hanya nilai, kalau kalian lihat ya kuadran ya, ini kan semuanya positif, ini kuadran 1. Kuadran 2 itu hanya sin yang positif. Jadi nilai tangent itu kasih tanda negatif ya. Ini kuadran 3, dia hanya tangent yang positif, dan kuadran 4 hanya si cos yang positif. Ya, demikian untuk jawaban yang pertama ya guys. Kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 2 guys. Nah, kita diminta untuk menyederhanakan, simplify ya. Ini jadi ada persamaan cos kuadrat X dibagi 1 plus sin X tambah cos kuadrat X per 1 min sin X. Nah, caranya kita coba menyamakan penyebutnya. Jadi ini kita seperti ini ya, 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Berarti bagian atasnya, numeratornya, itu kita kalikan ya. Yang ini cos kuadrat X, kita kalikan dengan 1 min sin X, ditambah cos kuadrat X dikalikan 1 plus sin X. Seperti berikut. Ya, jadi, nah, bagian atasnya ini kemudian diapain? Kalian boleh faktorin. Karena masing-masing ada yang namanya cos kuadrat X ya. Kalau kalian perhatikan di sini, ada yang namanya cos kuadrat X. Ini boleh difaktorin, guys. Jadi, kalau difaktorin itu jadi demikian. Nah, yang ini 1 min sin X ditambah, ditambah 1 plus sin X. Bagian bawahnya bagaimana? Untuk bagian bawahnya, kalian boleh kalikan rainbow ya. Itu hasilnya akan menjadi 1 min sin kuadrat X ya hasilnya. Nah, bagian bawah ini adalah kamu bisa mengganti dengan yang namanya identity ya. Ini bisa menjadi identity cos kuadrat X ya. Remember ya, identity trigonometric ya adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Jadi 1 min sin kuadrat X itu hasilnya cos kuadrat X. Nah, jadi hasilnya sebagai berikut nih. Nah, bagian cos kuadrat X-nya boleh di-cancel out ya. Boleh di-cancel out. Nah, yang ini juga boleh di-cancel out, sin X sama sin X. Hasilnya adalah 2 ya guys ya. Jadi nomor 2 itu sudah disederhanakan, hasil akhirnya adalah 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini diminta proving ya. Proving ya dengan mungkin bantuan identity dan sebagainya. Nah, kita samakan ya. Berarti kalau proving itu mengerjakannya dari salah satu ruas saja.
Kita akan coba kerjakan dari luas yang sebelah kiri, left hand side, yaitu kita kalikan ya, bagian penyebutnya sin 3x, ini 1 plus cos 3x. Nah, itu berarti di atasnya 1 plus cos 3x square ditambah sin kuadrat 3x ya. Kemudian kita coba jabarin. Nah, yang coba dijabarin yang kirinya nih ya, jadi 1 plus 2 cos 3x ditambah cos kuadrat 3x tambah sin kuadrat 3x. Bagian bawahnya mesti diapain? Bagian bawahnya sih dibiarin aja ya, nggak usah diapa-apain ya. Sin 3x dikali 1 plus cos 3x. Nah, bagian yang saya kasih highlight warna apa nih? Pakai warna biru, ini nilainya sama dengan 1, karena ini nilai dari trigonometrik ya, sama ya, identity trigonometrik ini 1. Jadi 1 plus 2 cos 3x tambah 1, ini dibagi sin 3x, 1 plus cos 3x ya. Itu nilainya sama dengan 1 ya. Jadi ingat ya, identity kan kalian kenal seperti ini nih rumusnya. Tapi ini juga bisa berlaku. Contohnya misalnya 10x, asalkan ini sudutnya sama 10x, nilainya juga 1 begitu ya. Jadi itu kan 3x ya, jadi sama ya. Kemudian jadinya ini 1 tambah 1 jadi 2 ya guys. Jadi 2 tambah 2 cos 3x dibagi sin 3x 1 plus cos 3x. Bagian atasnya kamu boleh faktorin 2-nya. 2-nya dikeluarin aja ya. Itu 2-nya dikeluarin jadi 1 plus cos 3x dibagi sin 3x 1 plus cos 3x. Nah, kalian bisa lihat ada bentuk yang bisa dicoret ya, sama atas dan bawah. Jadi sisanya adalah 2 dibagi sin 3x ya. Terbukti ya. Proven. Oops, sorry. Ini adalah jawaban yang 3A ya. Boleh pause video ini ya kalau kalian masih perlu dibantu untuk step-stepnya, jadi bisa ngikutin dengan speed kalian ya. Ini nomor 3A. Sebentar kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu di nomor 3B. Untuk 3B, kita harus sedikit menggunakan formula yang sedikit berbeda nih ya, yaitu A pangkat 3 kurang B pangkat 3 sama dengan A min B kalikan A kuadrat plus AB plus B kuadrat ya. Jadi selain identity yang kalian udah kuasain, kalian harus perlu tahu rumus tambahan yang ini ya. Jadi yang bagian atasnya, ini sorry ya, proof, kita kerjakan dari sebelah kiri. Nah bagian atasnya itu bisa diubah sesuai rumus ini, itu kan menjadi, ini kan bentuknya gini guys, cos pangkat 3x min sin pangkat 3x ya, sama dengan, nah kamu tulis nih yang sebelah kanannya ini nih. Nah, itu menjadi cos x min sin x dikalikan cos kuadrat x tambah cos x sin x tambah sin kuadrat x over, nah over itu kan dari awal ya mas, udah ada ya cos x min sin x. Nah, yang ini boleh langsung dicoret ya, boleh langsung di cancel out. Ini ya, di cancel out. Lalu yang part ini dengan part ini dijumlahin hasilnya berapa? Yo, itu identity. Jadi 1 plus cos x sin x, ya ini dibagi 1 ya. Jadi sebenarnya 1 plus cos x sin x. Jadi sudah langsung terbukti ya, shown atau proven. Ini jawaban untuk yang nomor 3B ya. Sekali lagi, jadi harus mengetahui rumus tambahan formulanya. Boleh dicatat di catatan kalian ya guys. Oke, kita akan lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4A. 4A ini kalian diminta proof ya. Please prove ya 2 sin kuadrat x tambah sin x min 1 sama dengan 0 from these equations ya. Oh, jadi ada persamaan mula-mulanya seperti ini dan kita diminta mengubah bentuknya jadi yang sin kuadrat nih, yang ini ya, yang warna merah nih. Nah, oke, kita tulis dulu ya, yang A ini bentuk awalnya kan 2 cos kuadrat X sama dengan 1 plus sin X. Nah, pakai identity ya, identity-nya yang paling pertama aja. Jadi, cos kuadrat X itu hasilnya adalah 1 min sin kuadrat X sama dengan 1 plus sin X. Coba dikaliin masuk seperti berikut. Kemudian nanti kalian bisa pindahkan ruas ke kanan. Jadi 0 sama dengan 1 tambah sin X tambah 2 sin kuadrat X min 2. Hasilnya adalah, kita rapikan, nah, ketemu ya, sesuai. Tambah sin X negatif 1. Ini sudah ketemu ya, shown. Saya tulis di sini ya. Sudah ketemu ya, sesuai yang diminta.
Sama nih ya, dengan warna kuning. Oke. Nah, untuk part B, kita diminta solving ya. Berarti solve persamaannya dengan apa daerah X yang diminta itu domainnya dari 0 sampai 2V atau 360 derajat. Nah, berarti caranya kalau kamu sudah solve bagian yang A, itu sebenarnya kamu bisa, jadi gini, ini kan kamu diminta solve 2 cos kuadrat X sama dengan 1 plus sin X. Ini kan kamu sudah buktikan di A itu menjadi 0 sama dengan 2 sin kuadrat X tambah sin X min 1. Nah, ini kamu boleh apa nih faktorin ya. Ini jadi 2 sin X. Nah, ini sin X. Nah, kita coba nih. Ini kan 1 ini plus ini min ya. Jadi di sini nilainya sin X sama dengan setengah atau sin X sama dengan negatif 1. Nah, berarti pilihannya yang paling mungkin di sini X-nya adalah 270 derajat atau X-nya itu 3pi per 2 radian. Nah, kalau yang di sini X-nya itu bisa 30 derajat, bisa berapa lagi guys? Bisa 150 derajat. Nah, kalau diubah ke dalam bentuk pi, yaitu di sini itu menjadi pi per 6, yang ini bisa menjadi 5pi per 6. Ya, jadi solusinya, ya, ini solution untuk yang part yang B, itu berarti solusinya adalah pi per 6 diurutnya dari yang paling kecil, terus 5pi per 6, kemudian 3pi per 2, ya. Biasakan ya, kalau memang guru kalian minta in terms of P, berarti jawabannya in terms of P ya. Tapi kalau nggak maksudnya kalau dimintanya dalam bentuk degree, dia tulisnya 0 sampai 360 derajat, kalian silakan dalam bentuk degree seperti itu ya. Mengubah degree ke radian itu sangat mudah, ingat saja yaitu 2V sama dengan 360 derajat atau V sama dengan 180 derajat. Itu adalah perbandingan rasio yang dipakai. Ya, seperti itu. Oke, kalau mau tanya boleh lewat WA ya guys, atau boleh drop di dalam kolom komentar, saya akan usahakan bisa balas secepatnya. Kita akan ke soal yang terakhir. Soal terakhir yaitu soal nomor 5. Itu juga tentang persamaan trigonometrik. Jadi ini persamaan trigonometrik cos ya. Rumusnya saya taruh di sebelah kanan atas, kalian bisa perhatikan, nanti bisa dipakai ya. Mungkin kalian belum catat atau belum punya catatannya. Jadi ini caranya, kita cari dulu, ini cos berapa yang akar 3 per 2. Nah, itu kan cos 30, jadi kita tulis dulu ya. 3x min 30 sama dengan cos 30 ya guys ya. Ini cos 30, dan berarti kamu bisa pakai rumus yang ini ya. Jadi, kita tulis 3x min 30 sama dengan 30 plus K kali 360 derajat. Kemudian, satu lagi ya, ini untuk yang pertama ya, ini kemungkinan pertama, kemungkinan keduanya adalah 3x min 30 sama dengan negatif 30 ya, karena di sini negatif alfa, plus K kali 360. Oke, kemudian kita rapikan dahulu. Di sini 3x sama dengan 60 plus K kali 360 derajat. Kita bagi 3 semuanya, jadi 20 plus K kalikan 120 derajat. Bagaimana dengan yang kanan? Ini jadi 3x, ini 0 plus K kali 360, kita bagi 3 semua, 0 plus K kali 120 derajat. Nah, berarti kalian boleh coba nih. Nah, sekarang cobanya bagaimana? K itu kan dia bilang bilangan bulat sembarang. Dia boleh negatif loh, asalkan dia bilangan bulat ya. Nggak boleh pecahan, nggak boleh akar apalagi ya. Nggak boleh desimal juga. Misalnya ya, kita coba di sebelah kiri nilai K-nya itu, saya pakai warna hitam deh. K-nya itu misalnya 0. Kalau K-nya 0 itu berarti dimasukin ke persamaan yang ini yang saya kotakin. Berarti nilai X-nya berapa? 20 derajat ya. Oke. Kalau K-nya nilainya 1, berapa guys nilai X-nya? Berarti 140. Oke. Kalau K-nya nilainya 2, X-nya berapa? 260 derajat. Masih masuk ya guys, masih masuk ke daerah yang diminta. Nah ini kan daerah yang diminta dalam derajat, berarti jawabannya udah benar dalam derajat. Kalau K-nya negatif 1, bagaimana nilai X-nya? Negatif 100. Ini nggak masuk ya, ini di reject nih. Karena nggak masuk. Ya, itu kan negatif 90 batasnya. Kemudian untuk yang sebelah kanan, kita coba K-nya 0. Kalau K-nya 0, udah jelas X-nya 0. K-nya 1, X-nya 120. K-nya 2, X-nya 240. Kalau K-nya negatif 1, berarti X-nya negatif 120. Ya, nggak masuk. Jadi yang diterima yang ini juga. So, the solutions are, nah, ini kamu urutin dari
angka-angka ini dari yang paling kecil, 0, terus ada 20, 120, 140, 240, 260. Ya, jadi ada 6 solution. Ya, solusinya ada 6, diambil dari yang ini, ini, dan ini. Ya, yang atas itu enggak, itu di-reject ya. Ini juga di-reject. Kenapa di-reject? Sekali lagi, karena dia nggak masuk dengan domain yang di sini ya. Kalian perhatikan. Kenapa di-reject? Karena nggak masuk dengan domainnya. Oke guys, demikian video pembahasan mengenai soal-soal trigonometrik dan persamaan trigonometrik. Semoga bisa membantu kalian ya. Sekali lagi boleh tanya konsultasi lewat WA. Jika kalian tidak ada pertanyaan, kita akan ketemu di video yang lain. Terima kasih.